Halo Kisanak. Selamat datang di Kanavinza, tempatnya konten seru dan penuh kejutan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena di sini, tiap video selalu ada yang baru untuk kamu. Inilah kisah tentang seorang pemuda Indonesia yang merantau ke Kamboja lalu ditipu. Danu adalah seorang pemuda berusia 22 tahun dari desa kecil di Jawa Timur. Setelah lulus kuliah dari jurusan manajemen, ia merasa harus mencari peluang yang lebih luas di luar negeri. Melalui media sosial, ia mengenal seseorang bernama Bima yang menawarkan pekerjaan di Kamboja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor. Dengan semangat tinggi, Danu menjual motor satu-satunya dan meminjam uang dari pamannya untuk membeli tiket dan biaya hidup awal. Ia percaya pada kata-kata Bima, yang mengaku sudah bekerja di perusahaan tersebut dan berhasil mengajak banyak orang Indonesia sukses bersamanya. Tanpa ragu, Danu mengemasi ranselnya dan berangkat ke Phnom Penh. Setibanya di Bandara Internasional Phnom Penh, Danu dijemput oleh seorang pria yang mengaku utusan Bima. Namanya Yoeun, dan ia berbicara dalam campuran bahasa Khmer dan Melayu patah-patah. Ia membawa Danu ke sebuah apartemen sederhana yang dihuni beberapa orang Indonesia lain yang tampak lelah dan murung. Danu merasa sedikit janggal, tapi pikirannya dikuatkan oleh keyakinan bahwa semua kesuksesan butuh proses. Malam pertama ia tidur di lantai beralaskan tikar, dengan janji bahwa esok harinya ia akan mulai pelatihan kerja. Yoeun meminta paspor dan semua dokumen milik Danu dengan alasan untuk didaftarkan ke perusahaan. Pagi harinya, Danu dibangunkan lebih awal dan diminta mengenakan pakaian rapi. Bersama 5 orang lainnya, ia dibawa ke sebuah gedung yang tampak seperti kantor, tapi kosong dan tanpa tanda identitas perusahaan. Di sana, seorang pria lain memberikan pengarahan singkat yang tak masuk akal dan kemudian menyuruh mereka menunggu. Waktu berlalu hingga sore tanpa kejelasan. Ketika Danu bertanya kapan pelatihan dimulai, pria itu hanya menjawab, "Besok." Perasaan Danu mulai tidak enak. Ia mencoba menghubungi Bima lewat WhatsApp, tapi pesannya hanya centang 1. Danu mulai merasa gelisah dan curiga bahwa ada yang tidak beres. Malam itu, Danu berdiskusi dengan Fikri, salah satu teman sekamarnya. Fikri mengaku sudah 3 minggu di tempat itu dan belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan. Ia bahkan sudah kehilangan uang lebih dari 10 juta rupiah dan paspornya tak kunjung dikembalikan. Danu merasa takut. Ia berpikir mungkin ini hanyalah keterlambatan administratif biasa. Namun, dalam hati kecilnya ia mulai sadar bahwa ia telah jatuh dalam jebakan sindikat penipuan berkedok lowongan kerja. Malam itu ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan diri di negeri orang yang asing. Keesokan harinya, Danu diam-diam mencoba keluar dari apartemen untuk mencari kedutaan Indonesia. Namun, di gerbang apartemen sudah ada 2 pria lokal yang seperti penjaga. Mereka menanyakan kemana Danu akan pergi, dan setelah menjawab mau beli makanan, mereka memperbolehkannya pergi asalkan cepat kembali. Danu pun berjalan menyusuri jalanan Phnom Penh dengan hati-hati. Ia tak punya peta, hanya mengandalkan petunjuk dari orang-orang yang bisa sedikit bahasa Inggris. Setelah 2 jam berkeliling tanpa hasil, Danu kembali ke apartemen dengan keringat dingin dan perasaan kecewa. Ia merasa seperti tahanan. Hari demi hari berlalu, dan Danu semakin yakin bahwa ia telah menjadi korban perdagangan manusia. Tidak ada pelatihan, tidak ada pekerjaan, hanya perintah untuk duduk dan menunggu. Kadang, mereka diberi pekerjaan sepele seperti menyortir barang-barang bekas, tapi tidak pernah dibayar. Pada minggu kedua, Danu melihat Fikri dibawa pergi oleh seseorang dan tak pernah kembali. Keesokan harinya, giliran Danu yang dipanggil dan ditawari,
pekerjaan baru sebagai operator di pusat game daring. Danu bingung karena ia tidak pernah melamar ke bidang itu. Tapi ia terpaksa menerima karena tidak punya pilihan. Danu dibawa ke sebuah ruangan berisi komputer-komputer tua. Ia diberi ID dan username, lalu dijelaskan cara kerja situs yang harus dia awasi. Tugasnya adalah berpura-pura menjadi operator kasino daring dan menghubungi target-target di Asia Tenggara, terutama dari Indonesia dan Malaysia, untuk membantu mereka menang. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan pekerjaan legal. Situs tersebut jelas merupakan penipuan yang menjerat orang dengan iming-iming hadiah. Danu merasa sangat bersalah, tapi juga tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia menolak, ia diancam tidak akan pernah mendapatkan kembali paspornya. Pada malam hari, Danu menuliskan rencana pelarian di catatannya. Ia bertekad untuk keluar dari sindikat ini, apapun risikonya. Ia mengingat bahwa ia pernah melihat logo Kedutaan Besar Indonesia di brosur lama yang tergeletak di salah satu kafe dekat stasiun bus. Esok paginya, Danu berpura-pura sakit. Ia tidak masuk kerja dan meminta izin keluar untuk mencari obat. Berbekal sedikit uang saku dan keberanian, ia melangkah cepat ke arah stasiun yang dimaksud. Saat itu, ia terus melihat ke belakang, takut diikuti atau dicurigai. Sesampainya di kafe tersebut, Danu menanyakan arah ke Kedutaan Indonesia. Seorang pelayan muda yang bisa berbahasa Inggris memberinya petunjuk ke alamat yang cukup jauh, tapi masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Danu berterima kasih dan langsung melangkah cepat menuju lokasi. Di tengah jalan, ia melewati pasar dan sempat kehilangan arah. Namun berkat petunjuk seorang ibu penjual sayur yang fasih bahasa Melayu, ia berhasil menemukan gedung bertuliskan Embassy of the Republic of Indonesia. Danu menangis lega di depan gerbang sebelum akhirnya bicara dengan petugas. Petugas kedutaan menyambut Danu dengan penuh kehati-hatian. Mereka mengajaknya masuk dan mendengarkan ceritanya. Danu menjelaskan semuanya dari awal, mulai dari keberangkatannya hingga bagaimana ia dipaksa bekerja di perusahaan palsu tersebut. Setelah mendengar kisah lengkapnya, petugas menyatakan bahwa kasus seperti ini sudah sering mereka tangani. Mereka akan membantu Danu membuat laporan dan menghubungi pihak imigrasi Kamboja serta organisasi lokal yang menangani perdagangan manusia. Untuk sementara, Danu akan ditampung di rumah aman milik kedutaan. Di rumah aman itu, Danu bertemu dengan beberapa WNI lain yang juga menjadi korban penipuan serupa. Ada yang dijanjikan jadi tukang masak, buruh konstruksi, bahkan guru, tapi semua berakhir di pusat game daring ilegal. Mereka semua merasa lega bisa keluar dari situasi buruk. Danu mulai membantu kedutaan mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai sindikat yang memperkerjakannya. Ia menggambarkan lokasi apartemen, ciri-ciri Yo Eun, serta nama-nama yang terlibat. Ia bahkan rela menjadi saksi apabila kasus ini dilaporkan ke kepolisian lokal. Beberapa hari kemudian, Danu diajak bertemu dengan petugas kepolisian Kamboja dan perwakilan organisasi internasional anti perdagangan manusia. Ia menjelaskan kembali pengalamannya dan menyerahkan semua bukti yang ia simpan, termasuk catatan, foto lokasi, dan ID palsu yang ia gunakan. Proses hukum berjalan lambat, tetapi Danu tidak sendiri. Ia didampingi staf kedutaan dan penerjemah. Semangatnya mulai tumbuh lagi, apalagi ketika ia diberi kabar bahwa pemerintah Indonesia siap membantu pemulangannya, dan ia bisa menghubungi keluarganya di Jawa Timur. Danu menelepon ibunya untuk pertama kali setelah lebih dari 3 minggu menghilang. Ibunya menangis mendengar suaranya dan langsung mengabari ayah serta saudara-saudaranya. Danu minta maaf karena sudah membuat mereka cemas dan berjanji akan segera pulang. Sebelum kepulangannya,
Danu menyempatkan diri menulis pengalaman pribadinya dalam bentuk jurnal di laptop kedutaan. Ia merasa kisahnya harus disebarkan agar tidak ada lagi pemuda-pemudi Indonesia yang terjebak seperti dirinya. Ia berencana membuat video edukasi setelah kembali ke tanah air. Beberapa minggu kemudian, Danu pulang ke Indonesia bersama 2 korban lainnya. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung dijemput oleh petugas BNP 2 TKI. Danu bersyukur menginjakan kaki di tanah air dalam keadaan selamat. Sesampainya di rumah, Danu disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Ia menjadi buah bibir desa, namun bukan karena rasa kasihan, melainkan karena keberaniannya menyelamatkan diri dan membantu korban lain. Ia diminta bercerita di masjid dan sekolah tentang pengalamannya. Danu memutuskan untuk aktif dalam komunitas anti perdagangan manusia lokal. Ia bekerja sama dengan LSM yang fokus pada edukasi migrasi aman dan mendampingi calon pekerja migran. Ia sering diminta bercerita di pelatihan dan seminar, terutama di daerah-daerah terpencil. Pengalamannya menjadi bahan pelajaran berharga. Ia menekankan pentingnya mengecek legalitas agensi tenaga kerja, berkonsultasi dengan kedutaan, dan tidak mudah percaya pada lowongan kerja yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Namun, Danu tak berhenti di sana. Ia kembali kuliah mengambil S2 Kajian Internasional sambil bekerja paruh waktu sebagai peneliti muda di lembaga HAM. Ia ingin memperdalam isu-isu transnasional, khususnya yang berkaitan dengan migrasi, eksploitasi, dan diplomasi. Setiap tesis, tugas kuliah, dan riset yang ia buat selalu berakar dari pengalaman pahitnya di Kamboja. Ia menjadi mahasiswa yang dikenal vokal, namun tetap rendah hati. Ia sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai, karena sindikat semacam itu masih berkeliaran. Pada tahun kedua kuliah, Danu mendapat undangan untuk menjadi narasumber di seminar internasional di Kuala Lumpur. Di sana, ia membawakan topik tentang perlindungan migran muda dan strategi diplomasi pencegahan perdagangan manusia. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Ia tidak menyangka bahwa dari seorang pemuda desa yang pernah tertipu, ia kini bisa berbicara di forum dunia dan membawa perubahan. Sepulang dari Malaysia, ia dihubungi oleh seorang sutradara dokumenter yang ingin mengangkat kisahnya ke layar lebar. Setelah berpikir matang, Danu setuju asalkan film tersebut mengedukasi, bukan sekadar menjual kisah tragis. Ia membantu menulis naskah, memilih aktor yang bisa mewakili perjuangannya, dan ikut dalam proses produksi. Judul filmnya adalah Jalan Pulang. Film tersebut tayang di beberapa festival film dan memenangkan penghargaan sosial humaniora. Danu pun dikenal bukan hanya sebagai penyintas, tetapi juga aktivis dan penulis. Ia mulai menulis buku pertamanya, berjudul Di Balik Janji Manis, Kisah Nyata di Negeri Asing. Buku tersebut diterbitkan dan laris manis. Banyak anak muda yang merasa tercerahkan dan semakin hati-hati dalam mengambil keputusan untuk merantau. Danu pun membuka kanal YouTube yang membahas topik seputar migrasi aman, tips kerja di luar negeri, dan wawancara dengan mantan korban. Ia menyadari bahwa teknologi yang pernah menjebaknya, kini bisa ia gunakan untuk menyelamatkan banyak orang. Kanalnya berkembang pesat dan ia menjalin kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, serta beberapa komunitas diaspora di luar negeri. Kini, 5 tahun setelah kejadian itu, Danu sudah menjadi tokoh muda inspiratif nasional. Ia tak pernah lupa bagaimana ia dulu jatuh, dan bertekad tidak akan membiarkan orang lain jatuh di lubang yang sama. Setiap kali ia mendengar kabar ada WNI tertipu di luar negeri, ia langsung bergerak membantu. Ia mendirikan yayasan bernama Langkah Aman yang fokus pada edukasi migrasi, bantuan hukum, dan pendampingan korban.
Yayasan ini sudah membantu lebih dari 700 WNI di 11 negara. Danu masih terlibat langsung dalam wawancara dan proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Di tahun ke-6 setelah tragedi itu, Danu diundang ke acara Hari Migran Internasional yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Ia mengenakan batik sederhana dan berbicara dengan tenang tentang pentingnya perlindungan migran muda dari negara-negara berkembang. Di akhir pidatonya, seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di panggung itu, Danu memperkenalkan konsep Early Migration Risk Assessment, metode pengukuran risiko migrasi yang dikembangkan tim penelitinya bersama Universitas Bumantara. Ia menekankan bahwa migrasi harus dilakukan dengan kesiapan informasi, bukan sekadar impian dan keberanian. Kembali ke Indonesia, Danu menerima undangan dari beberapa universitas untuk menjadi dosen tamu. Ia mulai mengajar kelas, politik dan perlindungan migran di alma maternya. Mahasiswa menyambutnya dengan antusias karena materinya bukan hanya teori, tapi berdasarkan pengalaman nyata dan kerja lapangan. Di sela waktu mengajar, Danu tetap mengelola yayasan Langkah Aman dengan bantuan belasan staf muda dan sukarelawan. Mereka mendatangi desa-desa, mengadakan pelatihan keterampilan digital, literasi hukum migrasi, dan penyuluhan tentang bahaya penipuan kerja luar negeri. Suatu hari, Danu menerima surat dari seorang remaja di Flores Timur yang ingin bekerja di Thailand. Surat itu ditulis tangan, penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Danu membalasnya lewat video pribadi, menyarankan jalur resmi dan memberikan panduan kontak instansi. Tak lama setelah itu, remaja tersebut berhasil pergi ke Thailand dengan jalur resmi, menjadi teknisi kapal dan mengirim kabar bahwa ia baik-baik saja. Surat terima kasih dari keluarga remaja itu membuat Danu terharu dan yakin bahwa pekerjaannya benar-benar berdampak. Namun tidak semua misi berjalan mulus. Pada suatu kasus, Danu dan timnya gagal menyelamatkan 2 pekerja migran yang terjebak di Myanmar. Proses evakuasi terbentur konflik bersenjata di wilayah itu. Danu merasa terpukul dan bersalah, meskipun ia tahu itu di luar kuasanya. Kegagalan itu justru membuatnya lebih gigih. Ia mulai menjalin komunikasi dengan organisasi internasional dan jaringan relawan di Asia Tenggara. Ia percaya bahwa jaringan sipil yang kuat bisa menjadi pertahanan pertama melawan jaringan penipuan dan eksploitasi. Danu juga mulai melibatkan para mantan korban dalam kegiatan yayasannya. Mereka dilatih menjadi fasilitator edukasi di daerah masing-masing. Danu percaya, suara dari penyintas lebih kuat menyadarkan masyarakat daripada sekadar himbauan pemerintah. Dalam salah satu pelatihan di Jember, seorang ibu menangis karena baru sadar anaknya yang bekerja di Kamboja telah lama hilang kontak. Berkat bantuan tim Danu, si anak ditemukan di fasilitas penahanan imigrasi dan berhasil dipulangkan. Momen-momen seperti itulah yang membuat Danu merasa hidupnya berarti. Tahun berikutnya, film Jalan Pulang diadaptasi menjadi serial pendek oleh salah satu platform streaming besar Asia Tenggara. Danu dilibatkan sebagai penulis naskah dan produser eksekutif. Ia memastikan tiap episode menyampaikan pesan yang benar dan penuh harapan. Serial itu viral. Banyak pemuda dari Filipina, Vietnam, dan Laos mulai menulis email ke yayasannya. Mereka berbagi kisah, meminta bantuan, bahkan menawarkan diri jadi relawan. Danu pun memperluas jaringan Langkah Aman ke tingkat regional, membentuk koalisi ASEAN untuk perlindungan migran. Suatu sore di Jogja, Danu duduk di beranda rumahnya menulis jurnal harian. Ia menuliskan bahwa ia tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini. Dari korban penipuan hingga kini menjadi pelindung bagi ratusan orang. Tuhan menyelamatkanku bukan hanya untukku, tulisnya, tapi untuk orang lain yang akan aku bantu. Ia menatap matahari terbenam,
mengingat wajah ibunya yang selalu sabar dan senyum sopir tuk-tuk Kamboja yang memberinya peta jalan menuju kedutaan Indonesia dulu. Hidup memang rumit, pikirnya, tapi selalu ada jalan pulang bagi mereka yang mau berusaha. Di usia 30, Danu dinobatkan sebagai salah satu penerima penghargaan pemuda inspiratif ASEAN. Dalam pidatonya, ia berkata, migrasi itu seperti sungai. Jika diarahkan dengan benar, ia mengaliri banyak kehidupan. Tapi jika salah jalur, ia bisa menenggelamkan pemimpinnya. Ia lalu menyampaikan harapan agar generasi muda tidak hanya bermimpi tentang kerja di luar negeri, tetapi juga paham risiko dan strategi. Kerja keras memang penting, katanya, tapi kerja cerdas dan aman jauh lebih menyelamatkan. Danu kini menulis buku keduanya, berjudul Jalan Terbuka, Kisah-Kisah Perjuangan Migran Asia Tenggara. Buku itu memuat kumpulan kisah para penyintas dari berbagai negara. Ia berharap buku ini membuka mata pembaca bahwa migrasi bukan hanya soal uang, tapi juga martabat dan hak asasi. Dalam salah satu bab, Danu menuliskan kisah dirinya sendiri secara lebih dalam, bagaimana ketakutan, rasa bersalah, dan rasa malu pernah menyelimutinya. Tapi juga bagaimana keberanian, pertolongan orang-orang baik, dan secercah harapan telah menuntunnya keluar dari kegelapan. Di akhir buku, Danu menulis, jika kamu sedang terjebak dalam penipuan, ingatlah, kamu bukan sendiri. Aku pernah di sana. Aku tahu rasa hancurnya. Tapi aku juga tahu bahwa kamu bisa keluar. Kamu bisa pulang. Dan dari sana, kamu bisa jadi cahaya untuk orang lain. Hari ini, di ulang tahunnya yang ke-31, Danu tidak berpesta. Ia mengunjungi rumah aman baru yang didirikan yayasannya di Batam. Di sana ia duduk bersama anak-anak muda yang baru saja diselamatkan dari jaringan penipuan digital. Ia tersenyum dan berkata, kita semua berhak atas jalan pulang. Kisah ini bukan hanya tentang penipuan dan penderitaan, tapi tentang harapan, kebangkitan, dan arti pulang. Begitulah kisah panjang yang dialami oleh seorang pemuda Indonesia yang merantau ke Kamboja lalu ditipu oleh bosnya. Terima kasih kawan Finza telah menonton kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Jangan lupa juga bagikan video ini ke grup WhatsApp atau media sosialmu agar lebih banyak orang terselamatkan dari penipuan kerja luar negeri.